Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ya. Alhamdulillah Ustaz, kita silaturahim lagi, lanjut kita diskusi Pak Ustaz ya. Iya, diskusi berkaitan dengan hal-hal ya yang sering terjadi di masyarakat Pak Ustaz ya. Jadi ini ya sebenarnya di mana-mana ya terjadi Pak Ustaz. Jadi kalau kita lihat itu apa namanya, orang kalau marah itu tambah marah Pak Ustaz ya. Ya apa namanya, bahkan kalau orang biasa marah ya akan makin marah gitu Ustaz ya. Jadi pertanyaannya ini, kayaknya jin ini suka kalau ada orang marah Ustaz ya. Iya. Kenapa jin itu bisa suka sama orang marah itu Ustaz? Ya karena memang marah itu termasuk perbuatan jin, Ustaz. Jadi kita agak stabil emosi itu ada jin yang memang bertugas untuk itu. Jadi innamal ghadab dalam Musnad Ahmad ya. Berarti hadis Ustaz ya. Ahmad bin Hanbal ya, seorang imam fikih kita, beliau mengatakan bahwa memang marah itu termasuk dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi dipengaruhi lah oleh mereka, sehingga karena sudah terpengaruh ya maka sudah sebagai teman lah, namanya juga terpengaruh ya, terpengaruh oleh mereka. Jadi udah termasuk sesuatu atau seseorang yang disukai oleh mereka karena sudah terpengaruh. Kalau nggak terpengaruh ya nggak suka, namanya juga nggak terpengaruh. Itu kalau nalar hadis Rasulullah SAW. Tapi tidak semua marah itu madmum, tidak semua marah itu tercela. Contoh, di dalam marah kepada istri, itu dalam ihya ada yang dipuji. Memarahi istri ketika yu'addi ila haddin yafsudu bihi syar'. Kalau istri tingkah lakunya tidak sesuai syariat, kemudian kita marah, itu mahmud, bermakna. Nah itu marah kepada anak, ya intinya marahnya ghadabul mu'tadil, terukur ya. Terukur, bukan malah misuh, bukan malah keluar kata-kata dorob ya, bukan malah pakai pukulan. Ini kan beda lagi nih Ustaz ya. Ke anak Ustaz, ke anak ya, itu juga batasannya. Marah itu juga akan terpuji ketika memarahi perilakunya yang jelek, San. Contohnya halnya salah. Sebagai ayah kita memarahi dia, itu San. Dan disitulah kemudian terbentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang tidak bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarganya, maka itu adalah orang-orang yang khusranun mubin, akan mengalami kerugian yang luar biasa. Istrinya nggak beretika, anaknya juga tidak memiliki etika yang baik. Itu diantara rumus keluarga Ustaz. Sama dengan guru kepada murid. Marahnya guru kepada murid selagi tidak dengan sesuatu yang membahayakan Ustaz. Contohnya bentakan yang membunuh kekuatan mental ya. Yang kedua contohnya dengan pukulan mubarrih yang bisa menghancurkan kualitas tubuhnya atau fisiknya. Itu selagi untuk membentengi agar dia tidak melakukan hal-hal buruk mahmud Ustaz. Nah, jadi marah itu tidak selamanya mazmum, juga tidak selamanya terpuji, tidak selamanya tercela, tidak selamanya terpuji. Tergantung engkau taruh marah itu di tempat marah, engkau taruh sabar itu di tempat sabar, gitu Ustaz. Saya Ustaz itu aja. Baik Ustaz, terima kasih banyak lah, ini sangat bermanfaat ini Pak Ustaz ya. Ya sharing kita, makanya ya kalau toh seumpama marah jangan sampai marah yang kelewatan. Jangan sampai setannya masuk. Artinya marah masih dalam kondisi sadar. Karena kalau marahnya setan yang sudah masuk apalagi nggak sadar, ini yang sangat membahayakan. Bisa ngebunuh orang, bisa KDRT kan? Iya Pak Ustaz. Jadi saya pernah dengar cerita sih. Saya pernah melihat, membaca berita. Jadi ada anak terpental karena bapaknya sewot ya. Karena bapaknya marah, mungkin karena saking marahnya, padahal masalahnya juga kecil, remeh gitu ya. Kalau nggak salah ditendang itu terpental berapa meter gitu. Itu kan artinya berlebihan Pak Ustadz. Lah itu yang mungkin dimaksud tadi, marah setannya sudah masuk. Setan masuk pada orang yang marah. Iya kan, maksudnya setan masuk itu kadang bukan fisik setannya, tapi sifatnya. Sifatnya dimasukin oleh setan ke dalam manusia. Akhirnya jadi la'uwiyan lahu, jadi teman. Yang itu memang
tujuan setan. Ya ada juga yang saya baca itu kalau nggak salah mukul istri itu sampai meninggal kalau nggak Waduh, naudzubillah min dzalik. saya udah lama baca beritanya itu Ustaz. Jadi ya marah, saya setuju dengan Ustaz marah tapi dalam koridor yang benar. Koridor syariat dong. Iya, jadi nggak berlebihan dan kondisi sadar ya, bukan karena emosi, kesempatan gitu ya untuk melampiaskan kemarahan enggak, gitu. Jangan. Tapi dalam rangka untuk mendidik. Tadi saya setuju sekali, marahnya adalah untuk memperbaiki. Tadi kalau masalah akhlaknya yang salah, untuk memperbaiki akhlaknya. Iya, Apa kebiasaannya dia salah, tujuannya untuk memperbaiki. Jadi bukan, tadi saya setuju jangan miso atau apa namanya Main fisik. main fisik atau ngata-ngatain gitu. Aduh, kalau ngata-ngatain itu sudah di luar, Sa. Ya. Sudah di luar. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Siap, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam.